Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fid darain. Amin. Kemudian halaman 12, berakhlak dengan nama Tuhan kita Al-Ali. Al-Ali, nama Allah Ta'ala yang ke-37 daripada Asmaul Husna 99. Yang ke-37 adalah nama Allah Al-Aliyu, Al-Ali, yang artinya maha tinggi Allah. Nah, jadi Allah itu maha tinggi. Kata Imam Al-Ghazali, Imam Ghazali maulah ta'rif, maulah istilah. Nggih. Ali itu arti ali nih, arti al-aliyu tinggi. Huwallazi la rutbata fawqa rutbatihi wa jami'ul maratibi munhattatun anhu. Artinya al-aliyu ialah Tuhan yang tiada ada martabat yang meninggi akan martabatnya Allah. Nggih. Jadi arti al-ali itu artinya kadada orang yang meninggi akan martabatnya Allah. Allah itu orang yang maha tinggi. Jadi kata-kata maha tinggi itu orang yang selain Allah Ta'ala itu martabatnya di bawah. Ada mafhumnya. Bahkan seluruh martabat itu jauh di bawah martabatnya Allah. Nah, sekalipun ada presiden, ya kah? Ada sultan, nggih. Ada orang alim, umpama ada suami itu lebih tinggi pada istri, atau umpama raja lebih tinggi daripada rakyat, umpama orang Istanbul lebih tinggi pada bawahan. Bawahan tuh kecamatan Mataraman lah, ya kalau Istanbul kan orang Istanbul, orang Istanbul, orang di Istanbul, orang tinggi. Bawahan kan di bawahan. Nah, jadi sekalipun laki lebih tinggi pada bini martabatnya, ya kah? Sekalipun raja lebih tinggi martabatnya pada rakyat, atau guru umpama orang alim umpama lebih tinggi derajatnya daripada murid karena inya jahil. Ingatakan Allah Ta'ala lah yang maha tinggi. Jadi suami jangan dikit-dikit tempiling bini. Oh jangan. Allah Al-Ali, Allah Al-Ali, Allah maha tinggi. Kalau kau catuk Tuhan, kalau kau diturunkan Tuhan bala, kan turun bala. Kata-kata turun bala itu datang di mana? Turun datang di atas. Ya kalau sayangi bini, sayangi anak, sayangi keluarga, mudahan turun rahmat. Kata-kata turun tuh mulai mana? Nah, dinta tuh istilah itu tuh. Bukan Tuhan itu bertempat, maha suci Allah daripada bertempat. Allah kada berjihad. Allah lah yang menciptakan jihad. Cuma Allah itu maha besar, Allah itu maha agung, Allah itu maha tinggi. Jadi punya Allah maha tinggi, seorang suami jangan sewenang-wenang lawan bini. Dintu juga guru lawan murid, dintu juga pemerintah lawan rakyat. Mengapa gerang? Sekalipun seorang atasan, seorang orang Istanbul, jangan wani-wani lawan orang bawahan. Karena apa? Karena ada lagi yang maha tinggi. Siapa? Allah. Itu pahaman sama itu. Jadi oleh karena itu kita takutan jadi seorang suami
takutan jadi seorang raja, takutan jadi seorang guru, sekalipun kita atasan bini, sekalipun atasan murid, sekalipun atasan rakyat, cuma jangan wani-wani. Allah Maha Tinggi. Allah Maha Tinggi. Allah itu malikal, Allah itu malikul mulki, raja daripada segala raja. Nah, sama itu. Nah, kemudian pulang sambungannya. Dan di antara sunnatullah. Sunnatullah itu hukum Allah, adab Allah. Sunnatullah. Di dalam Al-Qur'an, kita lihat Al-Qur'an, kita lihat tafsir, kita lihat ayat-ayat Allah. Karena ayatullah itu ada dua, ada ayatullah natiqah, ada ayatullah gairu natiqah, ada ayat Allah yang omong, ayat Allah omong yakni Al-Qur'an, ada ayat-ayat Allah kada omong, langit bumi, ya kah? Langit bumi itu ayatullah, cuma gairu natiqah. Dengan kita memandang, mudahan kita paham apa yang dimaksud Allah. Dengan mendengar, mudahan kita paham apa itu perintah Allah, apa larangan Allah. Jadi Al-Quran ayatullah, langit bumi ayatullah. Ada lisanul hal, ada lisanul maqal. Gunakan mata, gunakan telinga, gunakan mata. Innahu huwas samiul basir. Nah, jadi supaya tambah keimanan, tambah kecintaan, tambah makrifah lawan Allah Ta'ala, tambah takut lawan Allah, tambah malu lawan Allah. Gunakan mata dengan telinga supaya menambahi keimanan. Jangan gunakan mata maulah iman kita berkurang. Jangan gunakan telinga maulah iman kita, Islam kita, ihsan kita berkurang. Jangan dibawa maksiat telinga, jangan dibawa maksiat mata. Nggih, pandang sesuatu yang menambahi keimanan, dengarkan sesuatu yang menambahi keimanan. Nah, jadi hidup ini bisa-bisa memilih. Munya salah pilih, kita juga nang rugi. Nah, munya dapat bujur memilih, kita juga nang beun to. Mudahan ketujuh bededangan. Mudahan ketujuh baca Quran. Mudahan ketujuh hadir ke majelis ilmu. Itu menambahi iman tuh, menambahi iman. Nah, kita lihat tafsir Quran apa. Jadi di antara sunnatullah adatullah di dalam Al-Qur'an ialah Allah menyebut akan dirinya Al-Ali. Allah memperkenalkan dirinya, Arabtu Rabbi bi Rabbi. Aku mengenal Tuhanku dengan sebab Tuhanku juga. Punya kada Tuhanku menyambet nang alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Kada tahu kita ngaran sidin pada itu. Karena ngaran Allah itu taukib, wakaf itu berhenti. Taukib itu artinya terhenti. Jadi munya kada sidin berucap pada tahu kita. Kada tahu kita pada Allah ngaran sidin. Nah, utak kita menjadikan dalil akli Tuhan itu ada. Cuma utak kita kada mampu Tuhan itu yang mana. Ya diturunkan Tuhan Jibril, ya diturunkan Tuhan kitab Taurat, Injil, Jabur, suhuf. Allah utus nabi, rasul. Padahal kan ke umat Tuhan itu Allah ngarannya, lain matahari, lain api, lain pohon. Nah, dinta Allah ngarannya. Nah, jadi kita punya kadeda Al-Qur'an udah tahu kita. Nah, jadi udah tahu kita. Jadi ada yang menerangkan. Jadi Allah seorang memperkenalkan diri Allah. Nah, Allah tuh memperkenalkan diri Allah. Oleh karena itu 1/3 Al-Quran itu seberataan ma'rifatullah. Ma'rifatullah. Cucuk kalau Allah tuh punya dibaca 3 kali sama satu biji Quran. Karena ayat-ayat masalah ketuhanan itu adalah 1/3 Quran, 1/3-nya fikih, 1/3-nya kisah. Kisah itu isinya tasawuf, antagonis, protagonis, kisah Fir'aun, kisah Nabi Musa, takhliyah wa tahliyah. Itu kan tasawuf tuh. Jadi fikih, tauhid, fikih, tasawuf.
Jadi sepertiga fikih, sepertiga tasawuf, sepertiga tauhid. Nah, jadi Allah memperkenalkan dirinya Al-Ali. Nah, setelah Allah menyebut akan makhluk-makhluk yang mulia, makhluk yang tinggi, yang besar, Allah pasti menyebut di belakang ayat, di ujung ayat, penutup ayat, bara'atul makta, bukan bara'atul istihlal, penutup ayat, aja Tuhan, aku nang maha tinggi, aku maha tinggi, kada laki, kada raja, kada, bukan guru, kada, aku nang maha tinggi. Nah, dinta. Jadi supaya makhluk yang mulia ini jangan rasa mulia. Karena sombong. Yang sombong tuh Allah aja. Nah, yang sombong tuh Allah aja. Kita kada patut sombong, apalagi kita di hadrahnya Allah. Di hadrahnya Allah. Itu sunatullah itu. Lihat-lihat Quran, lihat-lihat ayat Quran, dipahami ayat Quran. Munya Allah menyebutkan makhluk-makhluk yang mulia-mulia. Ujung ayat pasti Allah menyebut dirinya maha tinggi, maha besar, maha azim, maha agung, kabir, azim, ali. Nah, dinta seakan-akan Allah inhitat, merendahkan lawan orang yang disebut mulia tadi dengan kebesaran Allah, supaya makhluk jangan sombong, selesai. Supaya makhluk jangan zalim lawan bawahannya, selesai. Sama itu tujuan Allah menyebut kalimat ali, kalimat azim, kalimat kabir di belakang ayat. Sama itu. Nah, kita lihat pulang sambungannya. Akan makhluk mulia dan yang hebat. Hebat itu isyarat bahwa tiada ada yang mulia dan tidak ada yang hebat kecuali Allah Ta'ala. Contoh guru, ada contoh. Seperti contoh di bawah ini. Yang pertama, Allah menyebut kebesaran dan kehebatan kursinya. Kursi itu makhluk azim, makhluk nang besar, makhluk nang gena. Kayak apa guru bentuk kursi? Kita kadenang tahunya. Arash kita kadenang tahunya. Lohil mahfuz kadenang tahunya. Nah, kayak apa katulah? Cuma Allah menciptakan aras, Allah menciptakan kursi, Allah menciptakan. Cuma itu seberataan simbol. Simbol itu menunjukkan Allah itu Malikul Mulki, Allah itu raja daripada segala raja. Ngaran raja tuh kena mana istananya ya, mana tentaranya, mana kursi singgasananya. Kursi Allah ada, ya kah? Istana Allah ada, tentara Allah malaikat ada, junudullah tentaranya ada, lohnya ada, ya kalau kolamnya ada, kolam loh. Pokoknya simbol-simbol Allah itu maharaja, itu Allah cipta. Allah cipta. Mengapa Allah mencipta itu? Itu untuk menambahi keimanan kita. Allah ciptakan aras, Allah ciptakan kursi, Allah ciptakan lauhil mahfuz, Allah ciptakan kalam. Napa? Li ziyadati imanina. Allah ada berhajat lawan aras, Allah ada berhajat lawan kursi, Allah kada berhajat lawan kalam, Allah kada berhajat lawan lauhil mahfuz. Cuma mengapa Allah menciptakan itu? Allah menciptakan itu supaya seberataan itu simbol Allah itu Al-Aliyul Azim, Allah itu Aliyan Kabiran, Allah itu Malikul Mulki. Karena seorang raja kan pasti ada malaikat, pasti ada tentaranya, ada istananya, kursinya, kolamnya, lohnya, surat raja kan. Nah, pasti itu simbol Allah tidak berhajat lawan makhluk. Cuma makhluk itu Allah cipta untuk kita manusia supaya tambah takut dengan Allah, tambah taat lawan Allah, tambah cinta lawan Allah, tambah ma'rifah lawan Allah. Itu tujuan mengapa Allah cipta akan makhluk. Sama itu.
Bahkan ulun lihat di dalam kitab wa khuliqul arsyu li ajli Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allah ciptakan aras itu untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam supaya Isra Mi'raj, supaya perintah salat Nabi kita naik ke atas, naik ke langit, naik ke aras. Ini Allah ulah tempatnya. Jadi Nabi Muhammad tuh di aras, Allah tidak di aras. Yang di aras itu Nabi kita Muhammad. Nah, sama itu. Allah maha tinggi. Munya Allah bertempat berarti aras lebih ganal pada Allah. Nah kayak banyo nih, nah bertempat di cangkir. Mana ganalnya cangkir lawan banyo? Pasti ganal cangkir. Munya ganal banyo pada cangkir, itu cangkirnya tinggalan di banyo. Ya karena cangkir meliputi banyo, bukan banyo yang meliputi cangkir. Jadi Allah tidak bertempat. Munya Allah bertempat di aras berarti ganal aras pada Allah. Berarti Allah kecil. Mana Allah Allahu Akbar. Allah paling maha besar. Allah maha besar. Aras yang besar leh. Oleh karena itu Allah kada bertempat. Sama itu. Nah kemudian pulang sambungannya. Firman Allah Ta'ala wasi'a kursiyuhus samawati wal arda wala ya'uduhu hibzuhuma wa huwal aliyul azim. Al-Baqarah ayat 255. Kita menyambat ayat apa ngarannya nih? Ayat kursi. Karena ada kalimat kursi, kursiyuhus. Maka disebut ayatnya ayat kursi. Ayat yang paling abdal di dalam Al-Quran adalah ayat kursi. Surah yang paling abdal di dalam Al-Quran adalah Qul huwallahu ahad. Mengapa paling abdal ayat itu yuk? Karena ayat itu menceritakan sifat Allah. Mengapa Qul huwallahu ahad itu paling abdal surah yuk? Karena full sesurahan mengisahkan tentang sifat-sifat Allah. Inta. Mudahan hati kita ingat Allah. Hati yang paling mulia, hati yang berhubungan dengan Allah. Ya Allah, ini masjid Langgar mengapa jadi mulia? Karena ini tempat rumah menyembah Allah. Setiap sesuatu yang itisal kepada Allah, sesuatu itu pasti mulia. Pasti mulia. Nah, kita ayat lagi, bibir kita mudahan katuju ingat Allah, menyebut Allah. Ya kah? Hati kita dintu jua, badan kita dintu jua, tempat aja mulia. Ya Allah, Mekah, Madinah, tempat orang yang beribadah kepada Allah. Ya kalau tawaf, sa'i, haji, umroh, di mapa kada Mekah mulia, Madinah dintu jua, karena di situ ada hubungan dengan ibadah kepada Allah. Wasi'a kursiyuhus samawati wal arda. Wasi'a meluasi. Meluasi. Kursiyuhu oleh kursinya Allah. Kursinya Allah. Kursi itu kita artii makhlukun azim dulu. Anu makhluk nang ganal. Makhluk nang besar. Ada aras, ada kursi. Itu makhluk ciptaan Allah. As-samawati wal ar, akan langit, akan bumi. Langit 7 lapis, bumi 7 lapis. Kita bentang, nggih, itu bu untungai betanding lawan kursi itu kayak duit dirham ya. Diandak di dalam perisai. Perisai itu ada nang Kapten Amerika tuh. Itu nang Kapten. Itu kayak duit halus jadi andak di situ. Jadi berarti kursi Allah itu ganal pada langit dan bumi. Ya Allah, lawan bumi, lawan langit-langitnya kada buminya aja, lawan langit-langitnya 7 langit. Bukan 7 lapis bumi aja, 7 lapis langit bergabung lawan bumi, tatap taganal apa? Taganal kursinya Allah. Kayak apa ampun kursi lah dinto memaham. Nah, jadi kita nang kericikan nih jangan wani maksiat, mudahan dosa diampuni Allah. Kita ini kada makrifah bang, kada kenal tadi teh.
Makhluk yang paling ganal itu kaum Nabi Hud. Nabi Hud kalau di kitab Adam, Idris, Nuh, Hud, Saleh, kaum Nabi Hud. Nabi Hud aja kuburnya ganal. Mudahan sampai ke Tarim ke Hadramaut. Bulan Sya'ban haulan Nabi Hud. Kubur Nabi Hud tuh ganal, panjang. Memang kan Nabi Hud itu dasar kaumnya ganal-ganal. Nabi Hud itu kalau lihat di dalam kitab seperti pengawak Nabi Adam. Ada lagi tinggi pada Nabi Hud di kitab tok. Wah, ada kegampangan 60 hasta, situ nadiraan 60 hasta. Sadapa berapa hasta? 4 hasta. Berarti 60 dibagi 4. Apa lu pikir? Belum saruan nih lah, apa lu pikir? 60 bagi 4, 15 dapa. Nah, 15 dapa. Jadi tingginya Nabi Adam tuh 15 dapa, Nabi Hud 15 dapa. 15 dapa. Langgar kita nih berapa dapa ada nah? Paling 4 dapa sakona. Nah, kira-kira 4 dapa aja langgar kita nih. Itu 15 dapa berapa kali langgar? Raksasa ganal. Kaya. Itu tuh bu untungnya. Napa kaum Nabi Hud tumbang, dapatnya siksaan Tuhan. Kita nang ricik-ricik nah halus. Nang ini nang makan kecubung lah. Nang inilah kada sembahyang lah. Nang ini nang kada puasa lah. Kaum Nabi Hud, kaum Ad kan ngarannya kaum Ad aja awak nang gono-gono patumbang. Allah itu Al-Ali, Allah itu Al-Azim, Allah itu Al-Kabir. Jangan wani, mudahan dosa diampuni Allah. Kita nih kada ingat, kita nih kebanyakannya menuruti hawa nafsu. Kada ingat lawan Allah Ta'ala, nang Allah Ta'ala tuh nak bisa nurunakan bala. Kalau ku mati rahatan maksiat, mudahan mati husnul khatimah. Supan-supan lawan Allah, takut-takut lawan Allah. 2 buting ya kalimatnya. Takut-takut lawan Allah, supan lawan takut berang. Ini apa lagi? Karena si supan itu kan tarkul amal, tarkul maksiat. Itu yang kita kehendaki. Takut pun sama. Napa kamjer? Aku juga takutan jer. Nah, takutan itu kan malah tarkul maksiat juga. Aku aja supan jer. Nah, jadi supan lawan takutan tuh bagus di awak. Mengapa kita kada supan lawan Allah? Mengapa kita kada takut lawan Allah? Kita kada ingat Allah, kita kada kenal Allah. Kada kenal Allah. Kita kenal malam ini Allah. Kada ada ayat yang paling abdal kecuali ayat kursi. Allah memperkenalkan dirinya. Napa? Kursinya aja lebih ganal pada langit lawan bumi. Kursinya aja. Satu. Yang kedua, tafsir kedua, kursiyuhu itu bisa diartikan mulkuhu, kerajaan Allah, kekuasaan Allah. Mulkuhu bukan masyrik maghrib aja, itu Dzulqarnain. Bukan masyrik maghrib aja, itu Nabi Sulaiman. Nang muslimani wakapirani, ada 4 raja yang menguasai timur dengan barat. Muslimani wakapirani. Kalau yang Islam Nabi Sulaiman menguasai masyrik maghrib dengan Dzulqarnain, ya kah? Itu menguasai masyrik maghrib. Adapun orang kafir 2, Namrud, bukan Fir'aun, Namrud itu menguasai masyrik maghrib. Kemudian yang kedua Raja Bakhtansar itu menguasai masyrik maghrib. 2 orang kafir, 2 orang Islam. Kerajaannya mana sekarang? Ada lagi. Harta kerajaan Nabi Sulaiman, harta kerajaan Dzulqarnain. Kada ada lagi. Inilah dalil kayak apa aja sugihnya manusia, nol, pana, binasa. Nggih. Jadi punya kita hidup di dunia mencari kasugihan, perasaan ulun luput. Kita membangun rurumahan di atas pinggir pantai lawan pasir, dapatnya ombak rumbih. Waktu hidup bus beres, jangan meninggal. Waktu tuha gen ampi dah bus beres, orang lain pulang jadi bus beres. Jadi mencari kasugihan
Yang sugih itu Allah aja. Mencari pangkat, ya kah? Yang diisi pangkat izzah itu lillah aja. Al izzah lillah. Nah, jadi oleh karena itu beuntungnya itulah dunia. Mudahan kita jangan tertipu. Ya kah? Kalau kahilir mencari duit, bejuhur kada, beasar kada. Ya kah? Pangsu pimana kibiha wa kullu min rizki wa ilaihin nusur. Ya kalau bu entang kahulu kahilir mencari duit bejur kada, beasar kada, hadir ke majelismu ada. Harta itu zilun. Harta tuh bayang-bayang. Tidak zilun. Dinar itu diambil daripada emas, zahab. Dirham itu perak, fiddah. Zahab artinya pergi, fiddah artinya lari. Jadi duit itu pergi dan lari. Paling dapat duit 100.000, 200.000 masuk kantong. Paling beberapa hari, beberapa jam, apalagi ketujuh berjalanan ke pasar. Bergerak saurangan ini nah gitu nah. Belanja. Ya tomat datang paket, ujarna. Paket datang. Keluar duit. Kan kada awit kalau bentang. Satu matannya di kantong begana, hilang inya. Ya lah, kita makan lah. Kita makan, behira lah. Atau duit asalnya. Duit tuh asalnya. Nah, artinya sama ini, bukan kita benci duit kada. Maksud ulun munya kita kalau kahilir mencari duit, bejuhur kada, beasar kada, ke majelis ilmu kada berarti rugi, berarti kita ditipunya dunia. Ditipunya dunia ngarannya. Kerajaan Nabi Sulaiman aja kadada tuh kerajaan Nabi tuh, kerajaan makhluk Nabi tuh, apalagi orang kafir. Allah tuh hendak menampaikan nang sugih itu Allah, nang lain itu sugihnya aridi majaa wadzahaba, datang lalu hilang. Tuhan hendak menampaikan. Jadi munya kita berhimat mencari kesugihan, oke dapat, hilang. Munya hilang sama aja kada dapat. Jadi ruginya tuh di mana? Oke kita dapat menikmati, cuma ruginya kada sembahyang kada puasanya itu nah maksud ulun. Langkar tuh berduit juga, bang, ada berduit. Ya kalah, cuma punya berduit kada sembahyang kan rugi, itu maksud ulun. Sama itu. Jadi kursi itu bisa maknanya mulkuhu. Anu inya dapat kursi ya. Berarti dapat apa? Dapat pangkat jabatan dinto. Ya kalau nya anggota dewan ya, nya dapat kursi ya. Nah, jadi kursi itu mulku mananya? Mulkuhu kinayah. Dua. Yang ketiga ada tafsir kursiyuhu sama tuh. Yang ketiga ada tafsirnya wasi'a kursiyuhu ai ilmuhu. Ilmuhu. Ini bahasa Arabnya apa? Buku tulis apa bahasa Arabnya buku tulis? Kitabun, kitab, kurasatun. Kurasatun itu kan buku. Nah, berarti kan kursi itu bisa diartii ilmu. Bisa diartii ilmu. Cuma kita berarti sama ini meluasi, mencakup ilmunya Allah akan langit dan bumi. Jadi kadade nang Tuhan tuh nang kada tahu itu nah. Nang makhluk di langit, makhluk di bumi, kadade nang kada diketahui Tuhan. Karena wasi'a kursiyuhu ai ilmuhu. Mudahan hidup beilmu. Mudahan hidup beilmu. Inya munya ada ilmu. Ilmu itu kan ain lam mim. Ain lam mim. Ain uluwun. Nah, ali sudah. Berarti al-alim aliyun. Orang alim itu orang yang tinggi. Mudahan hidup berilmu. Hendak merubah nasib jangan banting tulang. Hendak merubah nasib bawa sakulah.
Paham buntong, bujur-bujur mengaji. Ujar kuitan aku nakai biar jadi ular tanah. Asal ikam jadi naga. Paham? Aku biar kepahumaan. Ikam nakai sakulah nakai. Yang ada abdi status kuitan mengirimi lawan anaknya. Nah pagerang abah berpura-pura sehat untuk mencari duit. Si anak berpura-pura gering asal kada sekolah. Ini akhlak kada bagus. Kuitan ikan satengah gering turun si den ke perumahan. Kuitan sakit kepala tatap si den turun ke pasar. Si utuh diungkusi itu gin utuh saben minggu dikit-dikit assalamualaikum wewe ulang uang walai jar duit artinya nginak dikirimi SPP sudah bayar belum bayarin nak lah kena abah kirimi abah membi lupah dahulu anaknya membetat saben subuh nah pemalam aur game jena ayu bu untung nggih turun sakulah nih kade pura-pura gering hendak kade turun kuitan pura-pura sehat padahal gering turun begawe jangan bunguli kuitan jangan cocok ilmu kade berkat kita sekolah membunguli kuitan into kuitan mencarikan duit rasa pagat pinggang ya kalau bu untung seorang nyaman banget lah hidup nah kada turun sekolah guring je hidup malakan tarikat bentet ya bentet awak itu buntung artinya sama inilah hidup munya beilmu insya Allah dapat kursi karena kursi bimakna ilmu kursi bimakna ilmu apalagi ilmu itu ada ain ada lam ada mim ain uluun lam latifun mim milkun yarfa'illahul ladzina amanu minkum ya kah walladzina utul ilma darajat mudahan hidup nih berilmu orang yang berilmu orang itu kayaknya takhalluk bi akhlakillah al-ali karena ilmu itu pemulannya ain uluun berarti orang alim itu orang yang mulia orang alim orang yang martabatnya tinggi apalagi orang tuh alim wali nabi nah ya itu tak maunya perlu kita bercita-cita mudahan jadi wali boleh ya boleh banget yang kada boleh itu mudahan jadi nabi nah itu kada boleh nabi tidak lagi jadi wali boleh karena babul wilayah itu maftuhun ila yaumil kiamah beda dengan babun nubuah itu muglak bin nubuwati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'di tidak ada nabi setelah aku je Nabi Muhammad berarti pintu kenabian sudah ditutup kalau pintu kawalian sampai hari kiamat terbuka mudahan kita umpat masuk boleh aja kalau berdoa jadi wali Rabbi firli warhamni wajuburni ada kalau warfa'ni Rabbi firli warhamni wajuburni warfa'ni ya Allah angkat derajat ulun mudahan ulun jadi wali nah pagarang jadi berdoa sama itu nyaman memberi syafaat abah mama nyaman memberi syafaat anak cucu paham lo buntung nah dintu buntung niatan hati nih kita kepingin di negeri akhirat di dalam surga mudahan tak kumpul lawan keluarga berataan jadi akan kita berilmu jadi akan anak cucu alim-alim paham buntang kita kada tahu yang mana kena untung akan memberi syafaat ke kita anak bisa memberi syafaat ke kuitan bisa memberi syafaat ke anak buka kitab Fathul Majid buka kitab tauhid masalah syafaat nah gitu mudahan anak cucu berilmu amin orang yang berilmu dapat kursi bisa diartii ilmu kursi bisa diartii mulku kerajaan kursi biasa diartii makhlukun azim itu di kitab wala yauduhu hibjuhuma wa huwal aliyul azim wala yauduhu ada
yaudu. Ada yaudu maknanya askala yuskilu, wala yauduhu ay wala yuskiluhu. Tidak ada yang memberatkan akan Allah. Tidak ada yang memberatkan akan Allah. Hibzuhuma, menjagai langit, menjagai bumi, menjagai makhluk di langit, menjagai makhluk di bumi. Itu kadada nang uyuh bagi Allah kadada. Wa huwal aliyul azim, wa huwal aliyul azim. Nah, itu tuh beuntungai orang ibah manalken. Orang ibah manalken lo untuk manalken nih bertiga nih. Ada kalau nang banyu apa banyu dicirat. Banyu dicirat kan dikubu ya kan lo ta. Nah, ada di antara guru yang membaca ayat kursi. Iyakah ayat kursi, pintangan nang wala yauduhu hibjuhuma wa wal aliyul azim, itu diulang 7 kali. Wala yauduhu hibjuhuma wa wal aliyul azim, wala yauduhu hibjuhuma. Artinya ya Allah ya Rabbi ini nanapin langit bumi aja kada ngalih, kada uyuh, kada lapah, menjagayakan, tolong jagayakan nang dikubur nih nah. Anu ya kalau daripada siksa, daripada nya kan sunyaan dari Tuhan juga. Nah, itu bujur juga lah. Hendak guring kan baca ayat kursi lah. Ada kalau musalsal ayat kursi, riwayatnya ke Nabi Muhammad. Musalsal ayat kursi ada kalau musalsal ayat kursi. Hendak guring kalau membacanya tuh. Nah, pintangan wala yauduhu hibjuhuma tuh boleh kita ulang 7 kali. Nah, pagarang diri kita, rumah kita, yakah keluarga kita, wala yauduhu hibjuhuma, tidak ada yang mengalihi akan Allah ulih pemeliharaan langit bumi. Langit bumi aja kadang ngalih, apalagi kita nang halus nang ini nih. Ya Allah bontang, bisa lah naik pesawat bontang. Munya bisa naik pesawat, jingok di bawah. Nah, itihi motor kayak korek api. Kayak apa orangnya di dalam motor, kayak samut. Ada kelihatan kayak tungau. Tuh hanya kita naik ke atas buntungnya. Menjingok kita di pesawat, nah bah kita nih peraya sombong kalau konang dikatik orang selesai. Nah, kemudian pulang wahwal aliyul azim. Nah, ada kalau aliyul azim lah, ada kalau aliyul azim. Jadi aras Allah itu maha ganal, maha, cuma wahwal aliyul, tatap Allah yang aliyul azimnya sama itu. Kedua, Allah menyebutkan kebesaran dan kemuliaan laki-laki terhadap perempuan. Tadi barangkali guru, orang alim gitu tak, orang alim. Firman Allah Ta'ala, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Ar-rijal bermula laki-laki, qawwamuna ay musallituna, sallata yusallitu taslitan bahwa musallitun musallitani musallituna. Laki-laki lah yang mentaslit, menjadi sultan, membimbing, mairit, ya'khuduna bi aidihinna. Laki-laki lah yang mengacak tangan bininya membawa ke surga Firdaus. Amin. Jadi kita lalakian buntungnya ada tugas kita membawai anak bini kita. Nah, kacak kemana malam Rabu bis maghrib. Raudah min riyadil jannah. Itu ngarannya ar-rijal qawwamuna 'alan nisa. Jadi yu'addibunahunna wa ya'khuduna ala aidihinna. Sama itu. Memang laki-laki ar-rijal qawwamun 'alan nisa. Laki-laki kalau menyupir, bini-bini kalau di belakang asa kurang langkar perasaan bini mah. Lakinya betelimpo. Kayak itu tuh. Kalau garing ala kulihal, ya kalau garing ala kulihal. Dinteniu ar-rijal qawwamuna 'alan nisa. Jadi lalakian itu maatur, membimbing, mairit,
Ya kalau Bu Untung bininya. Kaman nama iritnya? Mudahan ke surga Firdaus. Amin ya Allah. Nah, dinta. Lawan apa? Taslitnya nih. Qawwamuna 'alan nisa tuh lawan apa? Dua buting ba huruf jar. Bima faddalallahu ba'duhum 'ala ba'din, ba huruf jar kedua bima anfaqu min amwalihim. Ada meteri, ada non meteri. Itu juga kan bahasanya. Ada duit, ada ilmu. Ada duit, ada ilmu. Cucuk fikih itu bagi 4. 1/4 fikih ibadah. Apa ibadah? Tuntut ilmu. 1/4 fikih yang kedua muamalah, pinjam meminjam, jual beli, bagawi, babul kasbi, babu talabil ilmi, hanyar babul munakahat. Ilmunya ada, duitnya ada, hanyar kawin. Munya kita duitnya kadada, ilmunya kadada. Di mapa hendak mengacak bini kemanaan kita kak? Kada tahu kemana kajar? Karena neraka saku jar. Kada mau. Kita membawa bini ke pasar aja bawa duit. Kita ke pasaran, nukar kerundong. Ayo cepati. Jadi ar-rijal qawwamuna 'alan nisa. Jadi kawamunnya kayak apa? Kawamunnya dua buting. 1, bima faddalallahu ba'duhum 'ala ba'din, sret minal akli wal ilmi. Akalnya, ilmunya. Oleh karena itu cocok guru ma'abari mari ijma' wajin adilan anis bima rifatin rakib wazid usmatan palwas pukat kamula ijma wajin adilan anis bima rifatin. Anis bima rifatin, kawinlah engkau, berdatanglah engkau, maharlah oleh engkau bima rifatin, lawan membawa ilmu. Berarti punya belum alim jangan kawin. Kena sasat berdua ki bini. Be anak bolang sasat. Kemanaan kita? Hari tahu jer. Beilmu. No tapakahu qabla antasudu, mengaji. Di mapakin nama membimbing nang ku ampusakum wa ahlikum nara ay alimuhum wa adibuhum. Di mapa alimuhum wa adibuhum seorang aja kada ilmunya. Paham Bu Untung? Jadi kawin itu Bu Untungnya bukan duit aja. Bukan nang bima anfaqu min amwalihim, harus ada bima padallah ba'duhum 'ala ba'din. Bukan tafsir. Maknya tuh kan bayarnya minal akal wal ilmu. Jadi kita seorang suami harus lebih cerdas pada istri. Jangan sampai bini lebih pintar pada suami. Itu tak. Sama itu ya kalau Buntang. Dinta. Jadi sama itulah. Jadi bima fadallah ba'duhum 'ala ba'din. Kalau akal insya Allah kita sudah diberi Tuhan. Lelaki akal 9, bebini akal 1. Jelas 9 kawa membimbing nang 1. Cuma nang 9 itu berilmu lah. Kalau kau kalikir 6 isinya. Kalikir. Ayo sekolah. Mengaji. Supaya kawa ar-rijal qawwamuna 'alan nisa. 1. Ba yang kedua wabima anfaquna min amwalihim. Itu kawamunnya. Duit. Orang Matapura menyambat duit apa ngarannya? Apa orang Matapura menyambat duit? Pikaras. Duit tuh pikaras. Pikaras tuh diambil kata-kata karas. Karena munya kada berduit lamah lintuhun. Di mapa hendak qawwamuna 'alan nisa, hendak berdiri seorang aja lamah lintuhun. Kada mau kada berduit. Rubul ibadah, rubul muamalah, hanya rubul munakahat. Bujur juga buntung lah. Itu tak.
Ketika kita akad nikah, maka mahar hukumnya wajib. Jadi mahar itu bukan arkanun nikah, mahar itu kewajiban nikah. Paham ya buntong lah? Kewajiban nikah. Oleh karena itu, mana maharnya? Mahar itu kada wajib di apa? Diandak kada wajib. Karena mahar itu adalah kewajiban nikah, bukan rukun. Rukun nikah itu nang mempelai laki-laki, mempelai bini-bini. Ya kalah buntung lah, apalagi ada 2 saksi, ada wali, akad sigat, akad nikahnya 5 rukun nikah. Selesai. Dia ada mahar kada termasuk arkanun nikah, cuma mahar kewajiban nikah. Kita supaya jangan bakalahian. Nah sudah. Nah dinta bontong ay. Mudahan dapat bini nang salihah. Nah sambungannya. Fassalihatu qanitatun hafizatun lil ghaibi bima hafizallah. Nah perempuan salihah itu kayak apa gerang? Salihatu maka bermula perempuan-perempuan yang salihah. Itu nang di luar-luar tuh insyaallah salihah. Tadi saya cangang ke belakang. Bermula perempuan salihah itu qanitat. Qanitat tuh diambil kata-kata kunut. Kunut tuh artinya berdiri. Berdirinya ada 2. 1, berdiri di hadapan Tuhannya, sembahyang 5 waktu, mentaati Allah. Yang kedua qanitat, inya berdiri untuk lakinya, di dapur bemasak, bersesapu inya, bertetapas inya. Itu qanitat juga ngarannya. Jadi qanitat itu lillah wa jaujih ya. Lillahi wa qanitatun lillahi, buka tafsirnya. Qanitatun mutiat, perempuan-perempuan yang taat kepada Allah dan lakinya. Memang arti salih itu man ada hukukullah wa hukuku ibadah. Munya lawan Tuhan taat, lawan laki kada taat, itu bukan perempuan salihah. Atau kita paling lawan laki taat cuma kada penyembahyang, keluar tanah kada berkerudung, itu kada perempuan salihah. Perempuan salihah itu menggabung antara taat lawan Tuhan, taat lawan laki. Munya separuh aja kada salihah. Anak salihah lawan Tuhan taat, lawan abah taat. Perempuan salihah lawan laki taat, lawan Tuhan taat. Jadi qanitat lillah wali zaujiha, taat kepada Allah, gawi sembahyang zuhur asar maghrib isya, keluar tanah tutup aurat, keluar rumah tutup aurat, kemudian lawan laki taat. Itu namanya qanitat. Jadi qanitat itu diambil kunut itu berdiri kepada Allah dan berdiri untuk lakinya. Itu perempuan solehah. Yang kedua, hafizat lil ghaibi bima hafizallah. Perempuan yang salihah itu yang kedua karakternya, sifatnya. Yang kedua inya hafizat, memelihara kemaluannya, memelihara muntungnya, memelihara harta lakinya. Lil ghaibi, karena kadada lakinya. Ya kah? Bima hafizallah, dengan pemeliharaan Allah. Nah jadi oleh karena itu perempuan yang salihah ketika ada suami inya taat kepada suaminya, ketika lakinya kadada maka inya kada mahambur-hamburkan duit lakinya, dan inya kadada selingkuh. Selingkuh itu menjaga kehormatan, kemaluan, macam-macam punya dijaga. Menjaga kemaluan tuh bukan dikayai, itu kada bang. Itu hafizat, jaga buntong jaga. Nah dinteta itu namanya hafizatun lil ghaibi bima hafizallah. Kayak apa caranya? Entah itu hafizallahnya di rumah, entah hafizallahnya baca dalail, entah hafizallah baca Al-Quran. Ya kebuntang bima hafizallah. Ya Allah, al ilmu hafiz, sahibul ilmi mahfuz. Al-Quran hafiz, sahibul Quran mahfuz.
Dan salawat ala nabi hafiz. Berarti ahlu salawat mahfuz. Jadi bebiniana itu Quran delail tuh nah dibacai. Mun kada dibacain itu kena muntung yai urang. Paham ya lah? Nih di dalam rumah aja bebiniana mun ada kada kampantingan, mun kalau rumah kena kalau kau salingkuh lawan urang. Paham? Itu hafizat lil gaib. Itu contoh. Itulah perempuan salihah. Mudahan anak cucu kita mudahan salihah. Amin ya Allah. Wallati takhafuna nusyuzahunna. Ini yang kedua. Tuhan itu di dalam Quran mendatangkan antonim. Tahu antonim? Lawanan kata. Munya Allah menyebut surga, Allah menyebut neraka. Munya Allah menyebut iman, Allah menyebut orang kafir. Itu sunatullah. Allah menyebut langit, Allah menyebut bumi. Itu lawanan, itu mutakabbilat. Itu Allah, itu sunatullah. Jadi kita manusia, ampun maaf beruntunglah kita hendak lawan seseorang. Ternyata kita kehendaki nggih bujur kayak santriah, cuma santriahnya satria baju hitam berubah tahiringam kopiah tahiringam aku ngira wali sekalinya wala. Nah itu Qur'annya wallati takhafuna nusyuzahunna nggih. Bermula perempuan-perempuan yang kada salihah. Cuma Tuhan mengambil ibarat pakai alati, isim mausul mubham. Berarti dalil munya isi bini nang kada bagus, jangan sambati ke orang bini-bini kita nang kada bagus. Oh bini-bini kita jar. Kayak banyak ha. Paham bentanglah. Hatta kekuitan kita. Hatta kaipar kadasanak kita, hatta kejiran kita, hatta kekawan kita, jangan sebut nang kada baik kekurangan bini kita ke orang. Allah aja menyambat alati. Kadeda kalau yang pama pagairu salihat atau patalihat kan salih lawannya taleh, ya kah? Tuhan kada menyebut, Allah menyebut wallati perempuan-perempuan. Allah memubhamkan. Ini tugas kita laki-laki, tugas kita. Ulun kada senang sama ini. Ada diisi bini, lalu bininya durhaka atau tanda-tanda durhaka atau wani atau kasar. Dah, talak aja. Banyak aja bebinian lain. Jangan kadim tuh walai. Kayak nyaman hakawin. Apalagi bisi anak sudah. Ganti aja jar. Maras bebinian. Sebenarnya munya tak dapat bini nang kayak itu jadi ladang pahala kita. Ayo sabarkah kadakah? Kawakah ubah mendidik kadakah? Kawakah mentarbiyah kawakah? Intikal min akhlakil mazmumah ila akhlakil mahmudah, ila su'il adab ila husnil adab, minal jahli ilal ilmi. Itu ladang pahala kita lalakiannya. Kadang dikit-dikit talak nyamannya bang situ kayak dinto kabar rumah tangga enggak tuh semuanya. Wallati bermula istri-istri takhafuna nusyuzahunna, yang takut kamu akan durhakanya itu perempuan, berarti akhlaknya kada bagus. Napa bontong ditalak kah? Jangan. Fa'izuhunna, nomor 1 anu beri nasihat, beri papadah, beri ceramah, beri imau ijatun hasanah. Sini deng, kalau Allah Ta'ala kalau saya kan dihafal menjinguk dulu. Jangan laki kini aja kita ke pengajian guru Anur aja dah berdua. Ya kalau nah dinta sebelumnya dia tangi guru Anur nah bini lu hadir guru Anur inya guru Anur ini nah adakah Quran hadisnya nah dinta ya kalau kejar bini asa kena aku abenya aja dalam hati kena aja. Paham tentang lah mudahan sabarataan jadi bagus.
Dada pang manusia nih bu untungnya nang sucinya innallaha yuhibbut tawabin wa yuhibbul mutatahirin. Allah mentakdimkan tawabin daripada mutatahirin. Kata-kata tawabin tuh berarti asalnya apa nah? Igat. Asalnya kabur, asalnya maksiat. Bahkan kegampangan. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman, tubu ilallahi taubatan. Allah masih mengiau ya ayyuhalladzina amanu. Ada lagi ayat lain, ya ibadiyalladzina asrafu ala ampusihim la taqnatu min rahmatillah. Ja abah guru sakumpul orang-orang bahari, guru-guru bahari punya membaca ayat itu menangis. Mengapa menangis? Ya ibadi, ada ya mutakalim, wahai hamba-hambaku yang kelimpatan batas atas diri mereka, jangan putus asa daripada rahmat Allah. Allah masih mengiau hambaku. Ada idapat mutakalim aku. Kalau kita anak nakal keluar pada rumah, ikam lain anakku. Murid, ikam hari ini ku ampihi dari pesantren, ikam bukan muridku. Tuhan dah ya ibadiyalladzina alladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min. Orang bahari itu menangis kan baca ayatnya itu. Tuhan masih mengakui kita apa? Hamba sidin. Ya mutakalim tuh nang mulah menangis, baka ussalihin. Kita ini kada paham bang, membacanya itu biasa orang paham menangis orang. Ditekan satu Pak Izuhuna, beri nasihat, beri ujangan, bimbing didik ilmu. Satu. Guru, kada tades guru, sudah dinasihati guru. Wah juruhunna. Ya kah? Pisahi oleh kamu akan istri kamu fil madaji, pada tempat tidur, bukan rumah. Oh bebinian, pian punya bakal laki bini, jangan minta atar laki bulik. Hajar di situ bukan hajar buyut, hajar di situ hajar madaji. Ini bulik. Pulakan saja ke orang tuaku. Ada Allah lagunya. Jangan tuh berembangan, ngerenya berembangan tuh parah berpisahan. Karena ada orang ketiga, mintuha kita orang ketiga, ipar kita ke orang ketiga, lalu ipar sarik mengambil hati lon adingnya, tapuk tampiling. Itu macam berpisahan tak, betampilingan tak. Karena hendak baik tuh kita ngalih. Lawan pian lalakian naik juga punya bini umpama minta atar, jangan diatar. Jangan diatar, ujian nang bini, atar ulun ke rumah abahmu. Yuk kita nah jangan. Juga ada bekal nang laki. Jangan pisah ranjang aja, biar satu rumah. Jangan pisah rumah, cuma pisah ranjang. Nyata gipak-gipak aja kayaknya. Nya pajah lampu kayaknya kan, hujan labet kayaknya pajah lampu. Bebinian tuh lawan kacua gin takutan, apalagi lawan hantu. Ya ini kada bulik macam hari ini. Apa tapi mamayong. Jangan lagi apa? Rinta ulun minta rinta sembayang lah, berkerudung lah, taat lawan Tuhan lah, lawan laki lah, inggih. Nah itu caranya bu, untungnya kada pisah rumah tuh salah, paham ya lah. Nah itu dua sudahlah, dua kada tades juga, mana kada tades, bebiniannya tahan, lalakiannya kada tahan. Jenaminya takan situ. Aku tahan juga biniannya, hormonku lain sudah. Hormon lelaki lain juga. Kayak apa? Wadribuhunna. Cuma di kitab itu darba takdibin. Pukul kalian akan istri kalian. Cuma memukul mendidik, bukan memukul nang menyakiti.
Di kitab itu pukul lawan siwak, jangan lawan kayu galam ulin. Patahan anak bini nang yang didapurakan kekerasan rumah tangga KDRT kaharannya. Nah dinte atau lawan sapu tangan. Ada kalau sapu tangan makan hambatakan apakah disembayang juhur bini boleh apa dak boleh buat makan malah paham lu buntong lah. Nah dinte cuma buntongnya sambungannya ada, jadi memukul itu dudi juga Bang, dudi memukul lawan siwak lawan sapu tangan tadi dinte. Jangan lawan tangan lah, lawan tangan jangan mukul bini lawan tangan, lawan siwak aja, lawan apa tadi, lawan sapu tangan itu. Ulun guru itu pandang anak nah, ulun guru muntung laki itu kasar, ulun tahan menyandang. Hati ini sakit, jiwa sakit, raga pulang sakit. Mau mirip lagu Indonesia Raya. Nah, bangunlah jiwanya, bangunlah badannya. Kan punya menampiling kan awak sakit, punya bungol bangsat lawan bini hati sakit. Bah, gampangan ada buntungnya urang. Nik gara-gara kelakuan laki kada bagus. Ngit bininya tuh mati darah tinggi, jantung pagat mati. Anaknya tuh sarik lawan bapaknya tuh. Itu namanya membunuh tanpa menyentuh. Membunuh tanpa pisau. Sakit hati. Bujure bibir tersenyum, cuma hati meletup. Bah ada kegampangan ya Allah ya Rabbi. Oh lalakian yang menampili ujung ayat ingatakan innallaha kana aliyan kabira, bahwasanya Allah lah yang maha tinggi, Allah lah yang maha besar. Ikam sekalipun ar-rijal qawwamuna 'alan nisa, cuma Allah tetap mentaslit ikam. Kalau ku ikam dapat bala, kalau ku ikam masuk neraka, kalau ku ikam. Allah maha tinggi. Nah kemudian adab menjadi hamba Abdul Ali selagi akan datang. Mudahan sehat, panjang umur, murah rezeki, umroh haji, anak cucu kita salih-salihah, mudahan dapat istri yang salihah, mudahan bini kita bakti lawan kita, dan babini yang di luar mudahan dapat laki yang saleh, mudahan lakinya sayang lawan bininya.